Pangkalan udara Nevatim dilaporkan menjadi target utama dalam gelombang serangan rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran pada dini hari waktu setempat dalam eskalasi terbaru konflik regional yang semakin memanas. Menurut sumber militer dan laporan awal dari Otoritas Pertahanan Israel, serangan dimulai sekitar pukul 2.13 waktu lokal ketika sistem peringatan dini mendeteksi puluhan objek berkecepatan tinggi meluncur dari arah timur. Dalam hitungan menit, langit di atas gurun Negev berubah menjadi arena intersepsi dengan sistem pertahanan udara seperti Iron Dome dan Arrow Missile Defense System berusaha menghadang serangan tersebut. Namun, sejumlah rudal dilaporkan berhasil menembus pertahanan dan menghantam langsung area strategis di dalam pangkalan. Ledakan pertama terdengar di sektor hanggar pesawat tempur, diikuti oleh beberapa dentuman besar lainnya yang mengguncang fasilitas logistik dan landasan pacu. Rekaman visual yang beredar menunjukkan kobaran api besar serta kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi dari beberapa titik di dalam pangkalan. Seorang pejabat militer yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa serangan ini memiliki tingkat presisi tinggi dengan target yang tampaknya telah dipetakan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa beberapa fasilitas penting mengalami kerusakan signifikan, termasuk area yang digunakan untuk penyimpanan dan perawatan jet tempur generasi terbaru. Sementara itu, sirene darurat terdengar hampir tanpa jeda di seluruh kawasan sekitar pangkalan, diiringi evakuasi cepat personil militer ke bunker perlindungan. Aktivitas operasional di pangkalan tersebut dilaporkan lumpuh total untuk sementara waktu. Di sisi lain, otoritas pertahanan belum memberikan angka pasti terkait jumlah korban maupun kerusakan total. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa dampaknya lebih besar dari yang diantisipasi. Jika ini disebut sebagai sistem pertahanan berlapis, maka malam ini lapisannya tampak seperti keju Swiss, penuh lubang, ujar seorang analis militer regional dalam komentarnya. Serangan ini menandai perubahan signifikan dalam pola konflik, di mana target tidak lagi bersifat simbolis, melainkan langsung menyasar pusat kekuatan militer utama. Iron Dome mungkin hebat untuk roket skala kecil, tapi menghadapi hujan rudal balistik, itu seperti membawa payung ke tengah badai meteor, tambahnya dengan nada tajam. Hingga saat ini, pihak Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait operasi tersebut. Namun, sejumlah media regional mengaitkan serangan ini sebagai respons langsung atas serangan sebelumnya yang menargetkan fasilitas strategis milik Iran. Situasi di kawasan dilaporkan masih sangat tegang dengan kemungkinan serangan langga penuh. Kerusakan di pangkalan udara Nevatim dilaporkan meluas ke berbagai sektor vital, termasuk landasan pacu utama, hanggar penyimpanan pesawat, serta fasilitas logistik yang selama ini menjadi tulang punggung operasional udara Israel. Analisis awal menunjukkan bahwa rudal yang digunakan memiliki kemampuan manuver dan kecepatan tinggi sehingga mempersempit waktu reaksi sistem pertahanan. Sejumlah analis menyebut pola serangan ini sebagai oversaturation strike, yakni taktik membanjiri sistem pertahanan dengan target dalam jumlah besar secara bersamaan. Secanggih apapun sistem pertahanan, kalau diserang seperti ini, itu bukan lagi soal teknologi, itu soal matematika yang kejam, ujar seorang pengamat militer. Di sisi lain, rekaman dari area sekitar menunjukkan tim pemadam kebakaran militer berupaya mengendalikan kobaran api yang terus meluas hingga beberapa jam setelah serangan. Ledakan sekunder dilaporkan terjadi di area penyimpanan bahan bakar, memperparah situasi di lapangan. Evakuasi personel berlangsung dalam kondisi darurat, dengan beberapa korban luka dilaporkan telah dipindahkan ke fasilitas medis terdekat. Jalur komunikasi internal sempat mengalami gangguan akibat kerusakan infrastruktur pendukung. Ketika sistem komunikasi ikut lumpuh, itu berarti bukan hanya pangkalan yang diserang, tapi juga kemampuan untuk merespons, kata sumber keamanan yang memahami situasi tersebut. Serangan ini juga berdampak pada kesiapan operasional jangka pendek, dengan sejumlah misi udara dilaporkan ditunda atau dialihkan ke pangkalan lain. Hal ini memicu kekhawatiran akan celah dalam sistem pertahanan nasional untuk sementara waktu.
Kalau pangkalan utama saja bisa diparkir paksa, maka pertanyaannya sederhana, siapa yang sekarang benar-benar menguasai langit? Ujar seorang analis dengan nada kritis. Sementara itu, pihak Israel dilaporkan tengah melakukan evaluasi cepat terhadap sistem pertahanan mereka, termasuk kemungkinan penyesuaian strategi menghadapi serangan serupa di masa depan. Di tengah situasi tersebut, spekulasi mulai bermunculan bahwa serangan ini bukan hanya bertujuan merusak fasilitas fisik, melainkan juga menguji dan mengekspos kelemahan sistem pertahanan secara terbuka. Kalau ini memang uji coba, maka hasilnya sudah diumumkan ke seluruh dunia dan nilainya jelas bukan A, ujar seorang analis keamanan internasional dengan sindiran tajam. Hingga laporan ini disusun, aktivitas di pangkalan masih dalam status terbatas, dengan tim investigasi militer terus mengumpulkan data terkait skala kerusakan dan dampak strategis dari serangan tersebut. Pemerintah Israel dilaporkan segera menggelar rapat darurat tingkat tinggi beberapa jam setelah serangan di pangkalan udara Nevatim guna menentukan langkah respons militer dan strategi lanjutan menghadapi eskalasi yang berkembang cepat. Sumber internal menyebutkan bahwa opsi balasan langsung terhadap Iran kini berada di meja utama pembahasan, termasuk kemungkinan serangan presisi ke fasilitas militer strategis di luar wilayah Israel. Beberapa unit angkatan udara dilaporkan telah disiagakan di pangkalan alternatif, menyusul lumpuhnya sebagian fungsi operasional Nevatim. Pergerakan jet tempur dalam jumlah terbatas terpantau dari beberapa titik, menunjukkan adanya upaya pemulihan cepat terhadap kemampuan serangan udara. Namun demikian, analis menilai bahwa dampak dari serangan sebelumnya masih membatasi fleksibilitas operasional dalam jangka pendek. Ini situasi yang ironis, ingin membalas dengan kekuatan udara, tapi pangkalan udaranya sendiri baru saja diistirahatkan paksa, ujar seorang pengamat militer. Di tingkat internasional, reaksi mulai bermunculan dari berbagai negara dan organisasi global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan penahanan diri dari kedua belah pihak. Sidang darurat dilaporkan tengah dipersiapkan untuk membahas potensi meluasnya konflik ke skala regional yang lebih besar. Sejumlah negara sekutu Israel menyatakan dukungan, namun juga mengingatkan risiko eskalasi yang tidak terkendali jika respons militer dilakukan tanpa perhitungan matang. Semua pihak bicara soal deeskalasi, tapi yang terlihat justru antrian panjang menuju eskalasi berikutnya, ujar seorang diplomat senior. Sementara itu, media regional mulai mengaitkan serangan ini sebagai bagian dari perubahan doktrin militer Iran yang kini lebih berani melakukan serangan langsung ke target bernilai tinggi alih-alih melalui proksi seperti sebelumnya. Beberapa analis juga menilai bahwa keberhasilan menembus dan menghantam target strategis memberikan efek psikologis yang signifikan. Kadang yang paling mahal bukan kerusakan fisik, tapi pesan yang dikirim, dan pesan kali ini cukup jelas, bahkan tanpa subtitle, ujar analis keamanan kawasan. Di sisi domestik, tekanan terhadap pemerintah Israel meningkat, terutama dari kalangan politik dan militer yang menuntut respons tegas atas serangan tersebut. Kritik juga mulai muncul terkait kesiapan sistem pertahanan dalam menghadapi skenario serangan skala besar. Ketika publik mulai bertanya kenapa bisa tembus, itu biasanya pertanda bahwa masalahnya bukan kecil, kata seorang analis kebijakan pertahanan. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai waktu atau bentuk respons yang akan diambil oleh pihak Israel. Namun indikasi eskalasi lanjutan semakin kuat seiring peningkatan kesiagaan militer di berbagai lini. Kalau ini masih disebut fase awal, maka lanjutannya kemungkinan akan jauh lebih keras, dan sayangnya tidak ada tombol pause di konflik seperti ini, ujar pengamat internasional. Indikasi eskalasi konflik semakin menguat setelah laporan intelijen menunjukkan adanya peningkatan aktivitas militer di sejumlah titik strategis di kawasan Timur Tengah, menyusul serangan terhadap pangkalan udara Nevatim. Pergerakan sistem rudal dan mobilisasi pasukan terdeteksi di beberapa wilayah yang berafiliasi dengan Iran, termasuk peningkatan kesiapan unit jarak jauh yang diyakini mampu menjangkau target lintas negara.
Situasi ini memicu status siaga tinggi di pihak Israel, yang kini memperluas perimeter pertahanannya ke berbagai sektor. Di saat yang sama, aktivitas militer di wilayah perairan strategis seperti Selat Hormuz dan Laut Merah mengalami peningkatan signifikan. Beberapa kapal perang dilaporkan mengubah posisi dan meningkatkan kesiagaan, mengantisipasi kemungkinan gangguan terhadap jalur logistik dan energi global. Kalau sebelumnya ini terlihat seperti konflik dua pihak, sekarang mulai terasa seperti undangan terbuka untuk semua yang punya rudal dan dendam lama, ujar seorang analis geopolitik. Sumber keamanan regional juga menyebutkan adanya indikasi koordinasi tidak langsung antara beberapa kelompok bersenjata di kawasan yang berpotensi membuka front tambahan. Hal ini meningkatkan kekhawatiran akan konflik multi-arah yang sulit dikendalikan. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel kembali diaktifkan secara maksimal di berbagai kota besar dengan laporan intersepsi sporadis terhadap proyektil yang diduga berasal dari luar wilayah utama konflik. Namun, efektivitas sistem pertahanan kembali menjadi sorotan. Kalau sistemnya terus sibuk seperti ini, lama-lama bukan lagi pertahanan, tapi jadi layanan 24 jam tanpa istirahat, sindir seorang pengamat militer. Di tingkat global, tekanan terhadap kedua pihak meningkat dengan sejumlah negara besar mulai mempertimbangkan langkah diplomatik maupun militer untuk mencegah konflik meluas. Namun hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda deeskalasi yang signifikan. Pasar energi dunia juga mulai merespon situasi ini dengan harga minyak mengalami fluktuasi tajam akibat kekhawatiran terganggunya pasokan dari kawasan Teluk. Ketika rudal mulai terbang, grafik harga minyak biasanya ikut take off. Bedanya, yang satu dirayakan investor, yang satu lagi dihindari semua orang, ujar seorang analis ekonomi energi. Di dalam negeri Israel, kesiapsiagaan sipil ditingkatkan dengan pembukaan lebih banyak tempat perlindungan dan imbauan kepada warga untuk tetap berada dalam jangkauan fasilitas darurat. Namun di balik langkah-langkah tersebut, muncul pertanyaan yang semakin keras dari berbagai kalangan terkait arah konflik ke depan. Kalau setiap serangan dibalas dengan serangan yang lebih besar, maka ini bukan lagi spiral, ini sudah seperti tangga naik tanpa ujung, ujar seorang analis keamanan internasional. Hingga laporan ini disusun, belum ada tanda bahwa ketegangan akan mereda. Sebaliknya, pola yang terbentuk justru menunjukkan bahwa konflik berpotensi berkembang menjadi konfrontasi regional yang lebih luas, dengan dampak yang jauh melampaui titik awal serangan di Nevatim.